Kita semua pasti sering banget dengar kata karma kan? Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa kita benar-benar paham artinya? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas konsep ini. Karena apa yang kita temukan mungkin banget bakal mengubah cara kita ngelihat setiap pilihan yang kita buat. Seringnya, kalau ngomongin karma, yang kebayang di kepala kita tuh kayak gini ya. Semacam sistem hukuman dari langit. Neraca gaib yang otomatis nyatet perbuatan baik dan buruk, terus nanti ngasih balasan yang setimpal. Kedengarannya sih simpel dan adil, tapi apa emang sesederhana itu? Nah, disinilah semuanya jadi jauh lebih menarik. Gimana kalau ternyata karma itu bukan soal takdir yang membelenggu kita ke masa lalu, tapi justru sebaliknya. Sebuah prinsip yang ngasih kita kebebasan dan kekuatan penuh buat nentuin masa depan kita sendiri. Oke, untuk ngebuktiin itu, kita harus bongkar dulu nih semua pemahaman klise yang ada dan balik lagi ke sumber aslinya. Karena di sanalah definisi yang sesungguhnya tersimpan. Dan sumber aslinya itu membawa kita langsung ke kitab suci Tripitaka. Di sana, Sang Buddha ngejelasin apa itu karma dengan sangat-sangat jelas. Dan mungkin bakal sedikit mengejutkan buat sebagian dari kita. Ini dia kuncinya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Karma itu bukan perbuatannya itu sendiri, melainkan niat di baliknya. Dalam bahasa Pali, istilahnya adalah cetana. Jadi, yang jadi penentu utama bobot karma sebuah perbuatan itu bukan aksinya, tapi kondisi pikiran dan kehendak yang mendorong aksi itu. Dan ini bukan interpretasi modern loh ya. Kutipan ini datang langsung dari Sang Buddha. Ini benar-benar menegaskan segalanya. Dari awal, ajarannya udah sangat spesifik. Niat adalah karma itu sendiri. Titik. Terus gimana praktiknya dalam hidup kita? Gini deh, bayangin contoh ini. Perbuatannya sama persis, ngucapin kata-kata yang tajam. Tapi karena niatnya beda 180 derajat, yang satu niatnya buat nyakitin, yang satu lagi buat ngebantu walau caranya sulit, hasil karmanya pun bakal beda banget. Ini bukti nyata kalau kita nggak bisa ngejudge sebuah perbuatan cuma dari luarnya aja. Dan ternyata, prinsip soal niat ini bukan cuma disebut sekali doang loh. Ini tuh payak benang merah yang ditenun secara konsisten di seluruh bagian kitab suci Tipitaka. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya konsep ini dalam ajarannya. Jadi, kitab suci yang biasa disebut tiga keranjang ini, ngebedah karma dari tiga sudut pandang yang beda, tapi saling melengkapi. Pertama, Sutta Pitaka. Ini ngejelasin kenapa karma itu ada, ini adalah hukum alam semesta. Kedua, Vinaya Pitaka. Ini nunjukin gimana hukum ini diterapkan di aturan praktis sehari-hari. Dan ketiga, Abhidhamma Pitaka. Ini yang paling dalam, ngebahas analisis psikologis tentang cara kerja niat di pikiran kita. Tiga perspektif, tapi ujung-ujungnya sama. Semuanya balik lagi ke niat. Oke. Jadi kita udah sepakat ya, niat itu adalah kuncinya. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di situ. Kenyataannya, sistem karma ini jauh lebih kompleks dan punya banyak lapisan. Nggak sekedar hitam dan putih, baik dan buruk. Faktanya, nggak semua perbuatan kita itu punya bobot karma yang signifikan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, tapi ada juga perbuatan yang sifatnya netral. Ini tuh tindakan-tindakan sepele sehari-hari kayak kita jalan, minum, atau garu-garu kepala yang nggak didasari niat baik atau buruk yang kuat. Jadi, yang nggak setiap detik hidup kita itu lagi dinilai. Dan ini nih, mungkin mitos paling gede yang perlu kita luruskan. Soal karma instan. Kita emang suka sih sama ide kalau balasan itu datangnya cepat. Tapi, ajaran yang asli justru ngasih gambaran yang jauh lebih realistis dan ya kompleks. Buah dari perbuatan kita itu ibarat nanam benih, butuh waktu buat tumbuh. Hasilnya itu bisa aja muncul di kehidupan kita yang sekarang, bisa di kehidupan selanjutnya atau bahkan jauh di masa depan. Nah inilah yang mungkin ngejelasin kenapa kadang-kadang hidup itu rasanya nggak adil dalam jangka pendek. Jadi, setelah kita paham semua ini, kalau niat adalah kunci dan hasilnya nggak selalu instan, terus apa artinya buat kita sehari-hari? Nah, disinilah letak pesan yang menurut saya paling memberdayakan dari semua ini. Poin krusialnya ada di sini. Banyak yang salah kaprah mikir karma itu takdir yang pasrah, seolah-olah kita ini korban dari perbuatan masa lalu kita. Padahal, pemahaman yang sesungguhnya itu justru sebaliknya. Karma adalah sebuah peluang. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk ngebentuk masa depan kita, lewat niat dan tindakan kita saat ini. Jadi, inilah intinya. Niat itu adalah kekuatan super kita. Masa lalu kita nggak mendefinisikan kita selamanya, karena setiap detik yang kita jalani sekarang adalah pilihan baru. Ini adalah cara pandang yang ngajak kita buat refleksi diri dan ambil tanggung jawab, bukan nyalahin keadaan atau orang lain. Sebuah prinsip yang membebaskan, bukan mengekang. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama.
Kalau setiap niat yang kita punya itu adalah sebuah benih untuk masa depan, kira-kira benih apa yang lagi kita tanam hari ini?